Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah, hari ini adalah hari terakhir ustazah menjelaskan tematik tema 3. Jadi hari ini ustazah akan menjelaskan tentang rangkuman tema 3 kita ya nak. Untuk diberikan sama anak ustazah itu akan diberikan ketika kita mau UAS nanti agar tidak hilang datanya. Oke, di tema 3 itu muatan PKN kita belajar tentang interaksi sosial, adat istiadat, serta manfaat keberagaman budaya di masyarakat. Keberagaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, yang perlu anak ustazah garis bawahi di sini adalah bentuk dari keberagaman sosial budaya itu sendiri. Bentuk dari keberagaman sosial budaya di masyarakat itu ada 5 ya nak. Yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, yang keempat budaya, dan yang kelima agama. Nah, jika ada soal, ada anak yang berumur 7 tahun dan ada anak yang berumur 8 tahun, berarti itu adalah contoh bentuk keberagaman sosial di bidang apa? Maka jawabannya pasti di bidang usia. Jangan kalian jawab di bidang jenis kelamin ataupun yang lain ya nak. Nah, kira-kira bentuk soalnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang ke bawah ya nak. Dalam keberagaman yang ada, kita harus memiliki sikap toleransi. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam keberagaman, sikap apa yang harus kita tumbuhkan? Maka jawabannya adalah sikap toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, dalam contoh keberagaman dalam masyarakat itu adalah kerjasama. Apa itu contoh kerjasama? Contoh kerjasama itu adalah kerja kelompok. Sedangkan manfaat dari kerjasama itu adalah satu, untuk pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, untuk pekerjaan menjadi ringan dan lebih cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, itu adalah manfaat dari kerja sama. Kemudian kita lanjut ke adat istiadat. Nah, anak ustazah perlu sungguh sangat diperhatikan apa itu adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi, adat istiadat itu adalah suatu perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi, adat istiadat itu dari setiap daerah itu berbeda-beda ya nak. Walaupun dia ada kemiripan, tapi pasti ada perbedaan di sana. Adat istiadat itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada adat istiadat tertulis berupa peraturan dan dokumen, dan ada adat istiadat yang tidak tertulis berupa cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Kemudian, ada pun contoh adat istiadat yang ada di Indonesia itu banyak ya nak. Ini adalah salah satunya. Yang pertama itu adalah upacara Rambu Solo. Nah, upacara Rambu Solo itu ada di Toraja atau di Sulawesi Selatan. Buat apa upacara Rambu Solo itu? Nah, itu untuk upacara adat untuk penghormatan terakhir dan mengantar orang yang meninggal dunia menuju ke alam baka. Jadi kalau ada orang meninggal di Toraja atau di Sulawesi Selatan itu, mereka akan melakukan upacara Rambu Solo ya nak. Kemudian anak ustazah juga harus paham di daerah kita di Rejang Lebong itu ada contoh adat istiadatnya itu seperti bekejai. Apa itu bekejai? Nah, di sini ustazah lupa untuk mencatatkannya, nanti ustazah catatkan kembali ya nak. Bekejai itu adalah kegiatan yang dilakukan ketika ada resepsi pernikahan di daerah Rejang Lebong. Nah, ketika di resepsi pernikahan itu sering disebut bimbang gedang ya nak. Nah, di saat itu ketika mau acara resepsi pernikahan itu ada beberapa orang yang akan menarikan tari kejai.
Nah, jadi ketika kegiatan bekejel itu yang dilakukan adalah menari tarian kejel. Kemudian di Bengkulu juga ada contoh adat istiadat. Ayo, siapa yang anak ustazah masih ingat? Nah, jika jawabannya sama-sama ustazah benar ya. Nah, di Bengkulu itu ada contoh adat istiadat kita adalah tabot. Nah, tabot biasanya di Bengkulu itu selalu diperingati pada tanggal 10 Muharram. Untuk apa itu? Biasanya masyarakat Provinsi Bengkulu melakukan adat istiadat tabot itu untuk memperingati tahun baru Islam. Oke, itulah contoh adat istiadat yang Ustazah jelaskan. Kita lanjut selanjutnya ya, Nak. Di Indonesia memiliki perbedaan budaya, suku, serta agama. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Adapun semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Nah, apa sih manfaat dari keragaman budaya di masyarakat? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional, bukan nasional ya, Nak, tapi sebagai identitas bangsa di Indonesia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, memupuk sikap toleransi. Oke, anak ustazah, untuk di tema 3, muatan PKN, itulah yang kita pelajari ya, Nak. Silakan anak ustazah simak baik-baik apa yang Ustazah jelaskan di video ini. Insya Allah soalnya nanti tidak jauh-jauh dari yang Ustazah jelaskan di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.